berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Ya, sahabat Suara Sidoarjo, pagi ini di program Dialog Lingkungan Hidup dan Kebersihan bersama dengan sahabat-sahabat dari DLHK Kabupaten Sidoarjo. Nanti kita mau bahas tentang program Aku Cinta Air atau Mizuiku. Nah, pagi ini sebelum saya juga nanti berbincang dengan beberapa narasumber kita yang sudah tersambung via Zoom, saya ingin sapa dulu juga ada Bapak Insinyur Sigit Setiawan selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Sigit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tika dan sahabat Suara Sidoarjo, dan juga Bu Evelyn dari Garuda, Santari Garuda Pevrit, dan Bu Loh juga dari Dinas LHK, Mbak Tika. Ya, nanti kita akan berbincang ya dengan beberapa narasumber kita, baik bersama dengan Ibu Evelyn ataupun Pak Sigit Wibisono, juga dengan Pak Pungki, juga tentunya ada Ibu Luh Yuni Areni juga selaku Kabid Penaatan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup ya di LHK Kabupaten Sidoarjo. Lagi ada di mana nih Pak Sigit? Kebetulan saya saat ini ada kegiatan di Pendopo. Ini karena hari ini menurut saya juga acara ini cukup spesial bagi kami Dinas Lingkungan Hidup, karena ada Bu Evelyn yang juga bergabung dalam program hari ini. Makanya saya sempatkan untuk di awal acara bisa bergabung, Mas. Ya, baik Pak Sigit, ini kita kan bersama dengan Bu Evelyn dan juga Pak Sigit Wibisono, ini kan dari Suntory Garuda ya, yang ini juga bagian dari program Aku Cinta Air atau Mizuiku gitu. Yang ini kita sudah pernah bahas ya beberapa pekan yang lalu di program DLHK, Dialog DLHK juga. Nah, kali ini kita nanti mau membahas lebih lengkap, tapi Pak Sigit mungkin boleh diberikan pemahaman atau gambaran lagi sedikit untuk pendengar kita tentang program Aku Cinta Air atau Mizuiku ini Pak Sigit sebetulnya. Ya, baik Mbak Tika dan Bu Evelyn. Jadi pada dasarnya tentang pengelolaan lingkungan hidup ini menjadi kewajiban kita bersama, baik pemerintah maupun masyarakat. Jadi kita bersama-sama punya kewajiban untuk menjaga kondisi lingkungan hidup kita ini menjadi nyaman untuk kita semua. Pemerintah juga mengandalkan dengan program-program yang sudah disusun, dengan artinya untuk program-program pengendalian lingkungan hidup, pengelolaan lingkungan hidup, ini tentunya juga pemerintah dilaksanakan. Kemudian masyarakat ini juga punya tugas juga ikut menjaga kondisi lingkungan ini agar tetap bagus. Di dalam Undang-Undang 32 tahun 2009 itu disebutkan bahwa pemerintah punya kewenangan dalam memberikan proses perizinan dari badan usaha atau masyarakat yang ingin melakukan kegiatan ini, diberikan kemudahan dalam proses perizinan, kemudian diberikan kemudahan dalam pengelolaan kegiatannya. Namun juga harus tetap memperhatikan kondisi lingkungan. Kemudian masyarakat di sisi lain sebagai warga negara juga memiliki hak juga dalam mendapatkan lingkungan yang nyaman dan sehat. Untuk menampung dua hal itu tentunya pemerintah berada di tengah-tengah. Di satu sisi pemerintah memberikan kemudahan dari sisi perizinannya, tapi juga harus tetap menjaga kondisi lingkungan supaya tidak mencemari atau mengganggu masyarakat yang lain. Kemudian masyarakat, bagaimana masyarakat juga punya hak, selain punya hak untuk memperoleh lingkungan yang nyaman, juga punya kewajiban juga ikut menjaga kondisi lingkungan. Dan program hari ini merupakan satu program yang cukup bagus. Artinya bahwa pemerintah mendorong usaha ini bisa berjalan dengan baik di Indonesia, di negara kita, termasuk di Sidoarjo. Tapi juga ada perusahaan yang bagaimana ikut peduli terhadap lingkungan. Salah satunya adalah Suntory Garuda Pevrit, ini ingin menunjukkan bagaimana kepedulian terhadap lingkungan dengan programnya
Aku Cinta Air, Misuiku ini. Jadi istilahnya kepedulian yang ditunjukkan atau ingin ditampilkan, disajikan oleh Santori Garuda ini tentunya edukasi untuk anak-anak kita yang masih di sekolah dasar. Yang kondisi yang paling mudah bagi mereka untuk memahami bagaimana menjaga lingkungan adalah Aku Cinta Air. Jadi dengan edukasi itu tentunya harapannya memberikan edukasi yang mendasar kepada masyarakat kita, khususnya anak-anak usia sekolah dasar. Sehingga harapannya kalau di tingkat sekolah dasar sudah peduli terhadap lingkungan, ke depan nanti dia akan juga semakin memberikan kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan. Secara umum kira-kira demikian Mbak Atika. Ya, baiklah. Ini sedikit gambaran di awal perjumpaan kita sudah disampaikan oleh Pak Sigit ya tentang program terkait dengan kepedulian lingkungan. Yang diangkat kali ini adalah tentang peduli terhadap air begitu ya, cinta air. Aku Cinta Air gitu ya. Ini yang dilaksanakan juga oleh sahabat-sahabat DLHK dan PT Suntory Garuda Beverage ya. Baik Pak Sigit, ini boleh kita langsung ngobrol secara teknis lebih dalam lagi tentang program ini bersama dengan Ibu Luh ya Pak Sigit ya. Saya mohon izin saya geser ke Bu Luh Yuni Areni nih. Bu Luh selaku Kabid Penaatan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup. Bu Luh, untuk program Aku Cinta Air atau Mizuiku ini boleh dijelaskan sedikit, ini sebetulnya kalau dari DLHK ini sebelumnya sudah pernah ada program ini atau baru tahun ini Bu Luh? Oke, terima kasih Mbak Tika, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas, Bapak Sigit Setiawan, Ibu Evelyn, Bapak Sigit Wibisono, dua-duanya ada Sigit dan Mas Pungki. Baiklah, terkait dengan program Misuiku ini, kebetulan kan ini adalah programnya dari PT Suntory Garuda Beverage. Jadi beliau memiliki program ini. Kami karena yang memiliki wilayah yang bekerja sama dengan khususnya sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Jadi program itu untuk sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Sidoarjo, khususnya yang sudah sebagai sekolah adiwiyata. Ini adalah tahun pertama kami dari PT Suntory Garuda memberikan program ini kepada kami Kabupaten Sidoarjo. Jadi nanti lebih detailnya lagi biar dari Bu Evelyn atau Pak Sigit Wibisono aja yang menyampaikan Bu Tika. Iya. Pak Tika, jadi penasaran. Terima kasih Bu Luh. Jadi ini baru tahun ini dipercayakan ke Sidoarjo ya Bu Luh ya. Ya, baru tahun ini. Bang nih jadi penasaran Bu Evelyn Indriani dari PT Suntory Garuda Beverage nih ya. Bu Evelyn, selamat pagi. Apa kabar Bu Evelyn? Selamat pagi Mbak Tika, kabar baik, terima kasih. Iya, salam kenal sebelumnya untuk Bu Evelyn. Ini luar biasa sekali kepercayaannya untuk Sidoarjo. Kenapa Bu kok tahun ini akhirnya dipercayakan ke Sidoarjo ini Bu tentang program Aku Cinta Air ini atau Mizuiku ini Bu? Iya, terima kasih Mbak Tika, selamat pagi kepada Pak Sigit Setiawan, kepada Ibu Luh atas kesempatan yang diberikan, suatu kehormatan pagi ini bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu di Radio Suara Sidoarjo ini. Kemudian menjawab pertanyaan Mbak Atika, Mizuiku ini kan berasal dari Santori Jepang ya. Oh iya. Jadi bahasa Jepang sebenarnya Mizu itu artinya air, iku artinya pendidikan. Jadi Mizuiku itu pendidikan air. Kemudian Mizuiku ini dimulai 2004 di Jepang. Jadi sudah dimulai lebih dari 16 tahun yang lalu dan dimulai di Indonesia tahun lalu. Secara resmi di Indonesia tahun lalu. Dan sebetulnya tahun lalu juga sudah kami bagikan juga ke beberapa sekolah di Sidoarjo. Namun betul seperti yang Bu Luh katakan bahwa tahun ini baru kami mulai menggandeng sekolah adiwiyata. Jadi kalau tahun lalu kami bagikan ke sekolah-sekolah di sekitar area pabrik. Kalau tahun ini dibagikan kepada sekolah adiwiyata. Tapi pelatihan guru atau trainer-trainernya sudah dimulai dari tahun lalu. Ya,
Oke, berarti tahun lalu ini sudah ada, tapi kalau tahun ini memang ditujukan untuk sekolah adiwiyata gitu ya. Nah, dari tahun lalu dengan tahun ini, Bu Evelyn, kan memang kalau kita lihat kondisi ini kan berbeda sekali begitu ya. Apalagi kita dari awal tahun itu beberapa bulan sejak awal tahun 2020 ini kita sudah dihadapkan dengan adanya wabah pandemi COVID-19 ini. Apa yang berbeda dari festival Mizuiku ini dari tahun lalu dengan tahun ini? Oke. Jadi sebelum ke perbedaan, mungkin ke poin yang sama dulu begitu ya Mbak Tika. Boleh Bu, Jadi silakan. memang sejak awal punya 4 poin pembelajaran yang kami rasa sangat penting untuk diberikan kepada anak-anak usia sekolah dasar. Itu yang pertama adalah tentang daur air. Jadi anak-anak mengerti dari mana air bersih berasal. Jangan-jangan anak yang sudah modern sekarang kalau ditanya dari mana air bersih, jawabannya dari keran gitu ya. Padahal kan mereka sangat penting untuk paham tentang daur air, sehingga mereka bisa mengerti kalau mereka melakukan ini bagaimana pengaruhnya terhadap daur air. Kemudian poin kedua yang sama adalah bagaimana mencegah pencemaran air dimulai dari lingkungan rumahnya, sekolah. Kemudian ketiga, bagaimana dia bisa menjaga persediaan air dengan cara menanam pohon. Dan yang keempat adalah poinnya bagaimana menjaga air tetap bersih melalui pemilahan dan pengelolaan sampah. Jadi itu adalah poin yang sama dari tahun lalu, memang Mizuiku pembelajarannya demikian. Namun tahun ini yang berbeda, kami mengemas Mizuiku ini mendukung PJJ dengan cara semua dilakukan secara virtual, di mana materi diunggah ke YouTube, kemudian interaksi dengan guru dan anak dilakukan melalui Google Meet. Namun kami melihat bahwa awalnya waktu plan pembelajaran ini diubah menjadi virtual, anak-anak juga merasakan satu antusiasme karena mereka bisa bertemu dengan teman-temannya dari daerah lain meskipun secara virtual. Mungkin seperti itu Mbak Tika. Wah, keren sekali nih ya. Memang kalau dari PT Suntory sendiri nih Bu Evelyn, dari program Aku Cinta Air atau Mizuiku ini sendiri sebetulnya tujuan dan harapannya itu apa sih? Apakah punya memang ada tujuan-tujuan juga tertentu begitu, atau dan dasar untuk melihat sekolah-sekolah ini atau daerah yang dipilih ini ada format khusus tidak sih Bu Evelyn? Iya. Jadi menjawab area Mizuiku itu kami berikan di lokasi-lokasi di mana memang ada operasional dari pabrik Suntory Garuda. Jadi pabrik kami sendiri lokasinya cukup banyak, ada 8 di Indonesia. Jadi kami berikan memang di daerah-daerah di mana ada pabrik kami. Namun diberikannya juga tahun ini berdasarkan kami berdiskusi dengan pemerintah, kemudian juga dengan himpunan penggiat adiwiyata, kami berikan ke sekolah adiwiyata di mana Mizuiku ini mendukung pilar adiwiyata nih Mbak Tika. Jadi adiwiyata ini memang fokusnya konservasi air dan pengolahan sampah. Jadi sangat tepat untuk berjalan sinergi dengan Mizuiku. Jadi kami pilih sekolah-sekolah adiwiyata. Kemudian tadi pertanyaannya kembali adalah tentang Mizuiku ini tujuannya apa? Jadi tujuannya adalah memberikan satu pengetahuan, memperlengkapi anak-anak agar dia bisa tahu bagaimana cara menjaga air bersih mulai dari lingkungannya, agar kita bersama-sama bisa mewariskan lingkungan yang lebih hijau, lebih lestari pada generasi mendatang. Baik, iya. Nah, sahabat Suara Sidoarjo, kita masih bahas tentang program Aku Cinta Air Bersih ya, atau Mizuiku. Dalam festival Mizuiku ini juga ternyata Sidoarjo bersama Sekolah Adiwiyata ini yang mengikuti kegiatan ini. Nanti selengkapnya kita juga akan bahas lebih dalam lagi bersama Ibu Lu dan juga dari Bu Evelyn ya. Juga ada Pak Pungki dari Kasih Pembinaan dan Kemitraan DLH Kabupaten Sidoarjo. Tapi saya jeda dulu sebentar ya untuk beberapa informasi. Untuk Anda yang ingin bergabung juga, silahkan. Saya tunggu Anda bisa bergabung di 031 896 1514, WA di 0821 326 4109. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu,
memakai pita cukai bekas atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Duh, semakin hari kebutuhan pokok semakin naik. Ada apa sih Pak? Kok dari tadi ngomel sendiri? Saya bingung, kebutuhan keluarga semakin banyak. Anak pertama mau masuk kuliah. Rencana saya mau tak nikahkan supaya suaminya yang menafkahi. Anaknya usia berapa? 18 tahun, istri nggak ikut KB. Padahal anak kami udah 3. Aduh, bingung. Gak usah bingung, konsultasikan saja ke ahlinya. Bapak ini gimana? Penghasilan saja menurun, gimana bisa bayarnya? Tempatnya juga pasti jauh. Tenang Pak, zaman sekarang serba mudah. Konsultasi dapat dilakukan secara online. Cukup klik www.siapbahagia.com dari HP. Di sana ada layanan konsultasi keluarga gratis. Ditangani konselor profesional. Ada psikolog, dokter, ataupun bidan yang siap menjawab pertanyaan kita. Gratis? Nah, ini cocok. Kunjungi www.siapbahagia.com, layanan konsultasi keluarga terpercaya dan gratis. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan BKKBN Provinsi Jawa Timur. Wah, habis makan, merokok dulu ah. Ih, asap apa sih nih, ganggu banget. Mas, kesini sebentar bisa? Ya Mbak. Asap apa sih nih Mas? Dari dapur restoran bukan sih? Oh bukan Mbak, itu di meja 13 ada yang merokok. Oh, Mas, kalau minta tolong kasih tahu bisa nggak ya Mas? Kalau asap rokoknya mengganggu? Ya Mbak, bisa. Saya kasih tahu sekarang. Makasih ya Mas. Mas, maaf Mas. Oh ya, ada apa? Maaf Mas, asap rokoknya mengganggu pengunjung restoran yang lain. Oh iya Mas, saya matikan rokoknya sekarang. Maaf ya Mas. Iya, terima kasih Mas. Ingat, jangan merokok di tempat umum. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Pilgub bermartabat, Sidoarjo hebat. Sidoarjo, yuk podo semangat. Kita sambut pilkada serentak. Ajak sanak saudara memberikan suara untuk masa depan Sidoarjo. Ojo lali hari Rabu 9 Desember 2020. Rame-rame ke TPS kita nyoblos. Yuk warga Sidoarjo, pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilgub langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Yuk warga Sidoarjo, pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilgub langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Pilgub bermartabat, Sidoarjo hebat. Pilgub bermartabat, Sidoarjo hebat. Sukseskan Pilgub Sidoarjo 2020. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru.
Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Kembali di program Dialog di LHK dan sahabat Suara Sidoarjo. Kali ini kita masih bahas tentang program Aku Cinta Air atau Mizuiku. Masih bersama dengan Ibu Luhyuni Areni selaku Kabid Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup di LHK. Ada Bu Evelyn Indriani, juga Pak Sigit Wibisono dari Suntory Garuda Beverage, juga bersama dengan Pak Pungki dari Kasih Pembinaan dan Kemitraan di LHK Sidoarjo. Ya, Bu Evelyn, ini sepertinya sudah ada yang ingin sharing juga. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk juga, Bu Lu, di ruang redaksi. Saya ke Karin dulu. Iya, baik. Jadi di sini sudah ada 2 pertanyaan. Yang pertama dari Kiki di Pelipir. Oke. Saya rasa dari pihak SGB dan DLHK sendiri ini kan ingin mengenalkan kepada masyarakat dan juga anak-anak tentang pentingnya air bersih di kehidupan sehari-hari. Tapi menurut saya kan air bersih ini nggak cuma untuk minum saja, pasti juga dijadikan untuk mandi dan juga cuci baju. Nah, tanggapannya jika masih ada anak-anak atau masyarakat yang masih suka bermain atau mandi, bahkan mencuci baju di kali yang airnya itu terbilang keruh, seperti apa? Kemudian yang kedua dari kali is the meaning. Kali itu is the meaning of sungai. Sungai. Ya. Ya, terus next. Yang kedua dari Ratna di Tanggulangin. Selamat pagi Mbak Tika, ibu-ibu DLHK dan juga ibu-ibu dari SGB. Saya ingin bertanya, untuk festival diselenggarakannya ini Mizuiku mulai dari kapan ya? Dan apa saja acara dari festival ini? Apa sekedar mengedukasi masyarakat untuk mengonsumsi air bersih atau ada perlombaan-perlombaannya juga? Ya, lebih ke anak-anak ya tadi ya, untuk usia SD ya. Bu Evelyn mungkin boleh ditanggapi dulu, atau Bu Lu, silakan. Dengan siapa dulu nih? Bu Lu boleh deh, Bu Lu dulu. Iya. Terima kasih Mbak Tika. Mungkin terkait dengan yang pertanyaan yang pertama ya. Masih banyak masyarakat atau anak-anak itu mandi di sungai yang keruh. Sebenarnya kan kalau sekarang ini memang seyogianya kan, apalagi mohon maaf karena di Sidoarjo rata-rata industrinya itu adalah sebagai ya untuk, karena siapapun kegiatan usaha boleh membuang air limbahnya ke sungai. Yang penting asal memenuhi baku mutu dan sebelumnya dikelola dalam IPAL. Jadi seyogianya kalau saya boleh ini ya janganlah mandi di sungai, karena rata-rata sungai kita juga seperti itu. Mungkin kalau sungai yang ada di Malang mungkin atau di Batu dan lain sebagainya mungkin oke lah, tapi kalau yang di Sidoarjo saya kira jangan dulu, lebih baik mandi di rumah masing-masing saja. Mungkin itu Mbak Tika. Iya deh, baik. Iya, Bu Evelyn mungkin ingin ditambahkan juga nih, Bu. Iya, Mbak Tika. Mungkin saya menjawab pertanyaan nomor 2 tadi yang dari Tunggul Angin ya, kalau tidak salah dari daerah Tunggul Angin. Jadi Festival Mizuiku itu dibagi 2. Yang pertama nasional, Festival Mizuiku nasional, di mana perwakilan dari seluruh sekolah Mizuiku dari seluruh daerah bergabung. Kemudian ada Festival Mizuiku wilayah, di mana dilaksanakan di setiap sekolah. Dan hal tersebut keduanya sudah berlangsung pada bulan Agustus dan September yang lalu. Kemudian kegiatannya di sana seru sekali karena ada 4 pos permainan di mana anak-anak juga diberikan tugas, kemudian mereka boleh ikut kuis, mereka juga boleh melakukan percobaan, lalu kemudian ada tugas dan boleh diposting ke media sosial. Kemudian pada saat interaksi dengan guru juga mereka ada tanya jawab, ada permainan, ada bernyanyi gitu ya. Kemudian kalau tadi yang belum sempat mengikuti Festival Mizuiku, tentu saja masih bisa mengikuti perlombaan menggambar bertemakan Aku Cinta Air Bersih yang memang akan dilaksanakan pada bulan ini sampai dengan bulan November. Mungkin seperti itu. Itu untuk kemudian, umum ya Bu ya, yang lomba menggambarnya tadi itu? Untuk umum ya? Yang bulan ini? Untuk anak-anak dari sekolah Mizuiku Adiwiyata. Jadi kalau jadi kalau di Sidoarjo itu ada SD
Hang Tuah 11. Mm-mm. Ada SD dari Sedati Gede 2 ya. Jadi SD Hang 11 dengan SD Sedati Gede 2. Jadi memang anak-anak ini yang mengikuti Festival Mizuiku, mereka juga sekarang sedang mengikuti perlombaan menggambar, dan nanti juga akan ada kelas Mizuiku juga bersama dengan guru tamu. Kemudian mereka nanti ada kolaborasi juga untuk presentasi singkat seperti itu. Oke, Mungkin gini, Mbak Nika, barangkali saya nambahkan nanti ke depan saya berharap dengan Suntory Garuda ini jangan hanya mungkin pengembangannya ke sekolah selain Adiwiyata juga, agar masyarakat Sidoarjo lebih banyak yang paham bagaimana sih kita mencintai air kita, mungkin seperti itu. Dan barangkali mungkin Pak Pungki bisa nambahkan terkait yang pertanyaan nomor 1, mungkin pembinaan kita ke depan terhadap anak-anak khususnya SD, siswa, mungkin monggo Pak Pungki. Oke. Mohon izin Silakan Pak dulu. Pungki. Iya. Bu Evelyn, selamat pagi, Suara Sidoarjo. Jadi yang pertama terkait gerakan dari Mizuiku, kami mengapresiasi sekali apa yang dilakukan Mizuiku, baik untuk program CSR-nya terhadap masyarakat khususnya di Sidoarjo. Jadi kami sangat apresiasi sekali di Bu Evelyn, Pak Sigit Wibisono. Jadi ke depan kami mempunyai beberapa sekolah yang sekarang sangat berkeinginan untuk mengikuti Adiwiyata, khususnya untuk di kabupaten Pak. Jadi ada calon sekolah Adiwiyata yang kabupaten. Nah mungkin kami berharap dari sekolah Adiwiyata kabupaten yang sangat ingin sekali mengikuti program Mizuiku ini, karena kebetulan kemarin kami tularkan Pak ke beberapa sekolah yang ada di Sidoarjo. Jadi biar program ini bisa bermanfaat bagi mereka semua, karena gerakan itu juga ingin sekali semuanya memahami Pak, apalagi tingkat dasar yang tempo hari Bu Evelyn sampaikan dan Pak Sigit sampaikan, memang dari tingkat dasar inilah yang sangat pas untuk program Mizuiku ini. Begitu Bu Tika. Iya, Pak, ini ada yang menanyakan juga, siapa ini Rin? Oh iya, Pak Zaki, Pak Muzaki yang ada di Sukodono ini sudah bergabung dengan kita. Mungkin kita boleh tanggapi dulu ya Pak. Ini ada yang menanyakan untuk SD-nya itu khusus ya, dipilih yang dari Adiwiyata itu yang memilih dari SGB-nya atau dari DLHK-nya? Oke, Mbak Tika, mungkin sebelumnya menjawab yang tadi, memang terima kasih banyak sarannya untuk masukannya Ibu Lu dan Pak Pungki. Betul, kami juga dari tahun lalu dan tahun ini mungkin baru terbatas ke beberapa sekolah karena mungkin kapasitas dari fasilitator. Namun kami memang melakukan pelatihan guru-guru secara luas. Jadi cukup banyak sekolah-sekolah di Sidoarjo yang sudah mengikuti pelatihan Mizuiku ini, dan juga setiap sekolah yang sudah mengirimkan gurunya untuk mengikuti pelatihan, mereka juga mendapat satu set alat peraga pembelajaran atau alat pendukung pembelajaran, dengan harapan mereka juga bisa mengajar kembali Mizuiku di sekolahnya dengan berbekal alat pendukung pembelajaran tersebut. Seperti itu, Mbak Tika. Oke, baik. Ada yang sudah bergabung lagi dengan kita, boleh disapa dulu Karin. Ya, ini ada 2 lagi yang sudah bergabung. Yang pertama dari Safrida di Krembung. Untuk festival Mizuki ini, dari yang saya pahami Mbak Tika, sebenarnya hanya menyasar daerah sekolahan saja. Apakah dari pihak DLHK dan SGB sendiri tidak ingin jika mengembangkan edukasi ini juga kepada masyarakat yang lain? Kemudian yang kedua dari siapa ini? Oh, dari Ranti di Sidokare. Assalamualaikum Mbak Tika, saya mau nanya ini, jika dilihat dari unsur kehidupan yang ada di bumi ini, kan nggak cuma air saja, ada juga tumbuhan dan pohon-pohon yang bisa membantu kelangsungan hidup manusia. Nah, kenapa dari pihak SGB sendiri memilih air sebagai program? Iya benar. Aku cinta air. Bu Evelyn, boleh ditanggapi, silakan Bu. Iya, Mbak Tika, tadi ada 3 pertanyaan. Saya yang nomor 1 dulu nggih. Ya, boleh Bu. Monggo, silakan. Untuk yang nomor 1, jadi bukan hanya sekolah saja, kita juga masyarakat lain. Kita sudah banyak program kita terkait dengan pembinaan terkait dengan pengelolaan lingkungan secara umum, sudah pernah ada
Karena yang misi Wiki khusus air, tapi yang program-program lain kami sudah sering mengadakan seperti ada pembinaan terkait dengan desa berseri, terus SBH itu memang terkait dengan masyarakat secara umum. Kalau yang misi Wiku ini khusus masalah terkait dengan Aku Cinta Air, karena mungkin mohon maaf mungkin industrinya adalah bahan bakunya adalah air. Monggo nanti Bu Evelyn yang nambahkan. Begitu Mbak Tika. Iya, silakan Bu. Iya, betul sekali Bu Nilo. Jadi memang Mizuiku ini dilaksanakan karena memang berakar dari inti bisnis kami memang air, dan kedua memang dari filosofi perusahaannya memang kami ingin membagikan lebih banyak edukasi mengenai pelestarian air bersih ini kepada masyarakat. Kalau untuk sekolah atau komunitas, sebetulnya tepat sekali Mbak Safrida pertanyaannya, karena memang kami ingin menjalin kolaborasi yang lebih lagi dengan DLH Kabupaten Sidoarjo untuk juga memberikan pemberdayaan atau penghijauan kepada komunitas hijau yang ada di Sidoarjo. Di sini juga bukan hanya edukasi, sebetulnya Mizuiku juga berjalan selaras ya dengan konservasi air seperti penanaman pohon, pembuatan lubang biopori, panen air hujan, seperti itu. Jadi bukan hanya edukasi, makanya kami juga ingin menjangkau lebih banyak juga ke komunitas hijau, seperti contohnya sudah kami lakukan di beberapa daerah yang lain. Kemudian tadi dari Sidokari ya, pertanyaannya itu mengapa air yang dipilih, sebetulnya tepat sekali nih kalau air dengan tumbuhan ini memang saling berkaitan nih. Maka di modul ketiga Mizuiku sebenarnya judulnya pohon itu sahabatnya air gitu, kata Mizuiku yang modul ketiga. Jadi bahkan percobaannya juga menarik sekali. Kami buat menara air, di mana di sana ada dua, mungkin bisa dilihat di YouTube-nya Mizuiku ya. Jadi ada dua menara A dan B, di mana menggambarkan lapisan-lapisan tanah, dan tanah yang paling atas itu yang satu adalah tanah yang gembur yang memang ditanami pohon, yang satu lagi tanah yang kering yang tidak dikelola. Dan bisa dilihat bahwa apabila sama-sama dituang air dalam jumlah yang sama, menara A itu akan menyimpan air, bahkan memfilternya sehingga menjadi air bersih. Namun yang satu lagi, langsung air kotor itu akan mencemari, bahkan membahayakan pemukiman. Jadi anak-anak akan belajar di situ sangat jelas bahwa betapa penting menanam pohon sehingga tanah subur bisa mengkonservasi air. Jadi pertanyaan nomor 3 ini, tumbuhan ini memang sangat-sangat berkaitan dengan modul Mizuiku. Oke, seperti itu Mbak Tika. Oke, baik. Iya, nah seru ya, ini bisa saya langsung sambil membayangkan ini. Saya pernah lihat videonya tuh Bu Evelyn, kayaknya rame, seru, dan anak-anak itu kayaknya seneng gitu ya. Kalau dalam acara itu kayaknya rame banget gitu. Nah, baiklah sahabat Suara Sidoarjo. Nah, kita masih bahas tentang program air bersih ini yang memang diadakan oleh PT Suntory Garuda Beverage ya. Nah, ini adalah Aku Cinta Air, berasal dari bahasa Jepang yakni Mizuiku. Nah, ini memang untuk tahun ini, kali ini diikuti oleh sekolah-sekolah perwakilan dari sekolah Adiwiyata begitu ya. Ini memang di Sidoarjo ada beberapa sekolah yang mengikuti ini. Jadi total ada berapa anak-anak ini Bu, berarti Bu Evelyn untuk yang ikut semuanya? Iya, alhamdulillah pada tahun ini ada 6 area Mizuiku ya di seluruh Indonesia, termasuk Sidoarjo-nya, dan untuk saat ini ada 3.600 anak yang sudah festival Mizuiku, juga di kelas Mizuiku nanti. Kemudian guru sendiri juga kita sebenarnya buka untuk umum kalau guru-guru, bukan hanya sekolah Adiwiyata. Jadi kemarin sampai yang di Aceh juga ada nih Mbak Tika yang ikutan juga gitu ya. Jadi pelatihan Mizuiku kemarin totalnya ada 600 lebih guru yang sudah diwisuda ya, dan mendapat sertifikat dari KLHK karena mereka mengikuti serangkaian pelatihan tuh, ada 7 modul, ada tugas-tugas juga Mbak Tika. Jadi diharapkan setelah diwisuda menjadi duta-duta untuk pelaksana Mizuiku di sekolahnya. Wah gitu ya, oke. Baik, nah ini ada syaratnya nggak sih Bu waktu untuk mendaftar itu kalau untuk guru-gurunya? Tidak ada Mbak Tika. Langsung jadi kalau daftar untuk, ya? Iya, bahkan kemarin sampai jenjang SMP SMA juga ada yang mendaftar juga, dan mendaftarnya itu memang langsung ke DL atau ke HPAI ya, Pak Sigit Wibisono mungkin bisa ditambahkan ya. Lebih lanjut ditambahkan mengenai pendaftaran untuk pelatihan Mizuiku Adiwiyata ini. Iya.
Silakan Pak Oke, Sigit. baik. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik, jadi selamat pagi. Baik. Jadi seperti apa yang telah disampaikan Bu Evelyn tadi bahwa sebetulnya untuk pelatihan guru ini itu terbuka untuk guru-guru atau penggiat adiwiyata di seluruh Indonesia. Bahkan yang tadi disampaikan oleh Bu Evelyn dari Aceh ada, kemudian dari Sulawesi juga ada gitu ya. Nah, persyaratannya hanya mendaftar dan berasal dari sekolah-sekolah yang sudah terdaftar sebagai adiwiyata, kemudian memiliki CV atau memiliki pengalaman terhadap pengalaman di bidang lingkungan dan pendidikan. Jadi ketika sudah mendaftar, nanti akan diberikan link untuk mempelajari materinya, karena materi ini kami upload di YouTube kami, tapi hanya terbatas pada peserta yang memang sudah terdaftar. Jadi kami buat di YouTube channelnya itu unlisted, kemudian guru-guru bisa belajar di sana, diberi tugas, kemudian selama materi tersebut, jadi kami ada 5 materi, Mbak Atka. Jadi materi 1 itu tentang GPBLHS, jadi Gerakan Peduli Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah. Kemudian yang kedua ini tentang upaya mitigasi, dan ketiga program Mizuiku. Nah, dari materi 1 sampai dengan materi 3, kami adakan forum online di tengah-tengahnya. Jadi kami undang guru-guru untuk hadir di Google Meet untuk mendapatkan penjelasan dari narasumber kami. Jadi narasumber kami dari KLHK, kemudian juga dari para penggiat adiwiyata dan juga dari perusahaan gitu. Jadi mendapatkan materi, kemudian mendapatkan penjelasan tentang pertanyaan yang mereka sudah sampaikan sebelumnya. Kemudian ada materi 4 itu tentang IPMLH, identifikasi potensi masalah lingkungan hidup di sekolah. Dan yang terakhir adalah RPP tentang rencana pembelajaran. Nah, di akhirnya ada forum online lagi tanya jawab, sekaligus juga itu adalah wisuda atau pemberian sertifikat dari KLHK untuk semua peserta, begitu. Oke, jadi ini ya ada 5 dan ditutup dengan sesi forum online lagi gitu ya untuk tanya jawab ya. Betul. Wisuda sekaligus ya. Wah, ada wisudanya juga ya Pak Sigit ya. Iya, ada wisudanya, betul. Oke, baik. Nah, seru sekali deh perbincangannya. Nah, ini nanti jadi tinggal daftar aja gitu. Sebetulnya nggak ribet ya Pak ya, nggak susah sekali untuk ikut ya, terutama untuk guru-guru ya. Sekali, betul. Dan untuk training bahkan tidak hanya untuk sekolah dasar, sampai ke tingkat sekolah menengah atas juga kemarin peserta ada yang datang dari tingkatan sekolah menengah atas gitu. Jadi sangat bervariasi dan jumlahnya seperti yang disampaikan Bu Evelyn tadi sampai 600 guru yang bergabung dalam kegiatan pelatihan. Baik ya. Oke deh sahabat Suara Sidoarjo, ini perbincangan kita pagi ini masih di program Dialog DLHK. Nanti kita akan lanjutkan untuk pembahasannya. Saya mohon waktu sebentar ya untuk berjeda dulu menghadirkan beberapa informasi berikut ini. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Saya yakin sebetulnya semua ibu ingin memberikan ASI eksklusif untuk buah hatinya. Saat kita menyusui si bayi itu ya, rasanya kita ini adalah ibu sejati. Namun kadang banyak ibu yang tidak percaya diri untuk menyusui karena mungkin ASInya sedikit dan keluarnya tidak lancar. Supaya ASI ibu lancar dan berlimpah, bisa minum ASI Fit. Adalah suplemen yang terbuat dari herbal, yaitu ekstrak dari daun katuk. Daun katuk sudah secara turun-temurun digunakan oleh orang-orang tua kita dulu untuk melancarkan ASI dan membantu agar ASI jadi banyak dan berlimpah. Anda yang minum ASI Fit bisa memberikan ASI eksklusif dengan penuh percaya diri. Kelebihan lain dari ASI Fit adalah mengandung vitamin B kompleks yang membuat ibu selalu bugar. Biasanya kalau kita punya bayi tuh sering begadang kan? Bayinya bangun malam-malam, rewel dan nangis. Nah, dengan kandungan vitamin B kompleks di dalam ASI Fit, ibu akan selalu bugar. Sehingga ASI pun semakin lancar. Dengan ASI Fit, ASI lancar, ibu bugar, anak pintar. Ayo, dukung ASI eksklusif. Holding close, holding tight. Halo arek-arek Jawa Timur, piye kabare? Muga-muga kabeh apik ya. Saya Via Valen mau mengajak kita semua untuk tetap jaga kesehatan di tengah pandemi. Yuk ikut gerakan pakai masker dan tetap ikuti anjuran pemerintah. Dengan cara tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun, hindari keramaian, dan pakai masker kalau keluar rumah. Yuk jaga kesehatan karena banyak orang tersayang yang ingin terus bersamamu. Bersama, kita lawan COVID-19 dengan terus mengingatkan hal-hal baik. Masih banyak banget saudara kita yang belum paham betapa bahayanya COVID-19. Oleh sebab itu, penting untuk kita saling mengingatkan.
Semoga kita semua selalu sehat dan tetap produktif di kala pandemi. Ingat, ojo lali nggawe masker ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur. Ternyata penyebaran COVID-19 belum berhenti. Oleh karena itu jangan pernah lelah. Ayo kita lindungi diri kita dengan menggunakan masker yang aman dan benar. Kalau pakai masker jangan di bawah hidung. Kalau pakai masker jangan di bawah dagu. Lalu jaga jarak yang aman juga. Dan cuci tangan dengan menggunakan air mengalir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya warga Jatim, Piu dari Padi Ribon, memakai masker. Memakai masker melindungi kita dari risiko penularan COVID-19 hingga 75%. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Jatim tangguh. Dan ternyata cinta. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Sahabat Suara Sidoarjo, di program Dialog DLHK kita masih berbincang dengan Ibu Luhyuni Areni, juga ada Ibu Evelyn, Pak Sigit Wibisono, juga ada Pak Pungki. Nah, kita bahas tentang program Mizuiku, Aku Cinta Air Bersih. Siapa nih ada yang gak cinta dengan air bersih kira-kira di studio? Oh, gak dong ya, harus cinta air bersih ya. Kalau airnya bersih pasti kan nyaman gitu loh ya kan, mau minum, mau mandi, semuanya kan nyaman ya. Oke deh. Baik, Bu Luh, terakhir Bu, karena tidak terasa ini sudah masuk di sesi akhir. Ada hal lain lagi, hal penting apa lagi nih yang perlu disampaikan juga pemahamannya tentang program Aku Cinta Air Bersih ini untuk pendengar kita nih Bu. Silakan Bu Luh. Terima kasih. Mohon maaf ini saya agak gelisah karena kami juga habis ini sebenarnya jamnya sama, ada Zoom meeting juga. Ini pesertanya sudah datang. Oh gitu. Masih terkait ini Bu, acara ini ya? Beda ya. Permasalahan beda. Baiklah. Begini, mungkin kita agar sejak dini kepedulian terhadap lingkungan sekitar kita lebih ditingkatkan lagi agar masa depan anak cucu kita lebih kedepannya tidak ada masalah lagi, karena kan kalau nggak sejak dini kita berikan pelatihan seperti yang disampaikan oleh Suntori Garuda ini, mungkin itu adalah sebagian kecil ya. Kami berharap nanti ke depan seluruh masyarakat wilayah di Kabupaten Sidoarjo menerapkan apa yang telah disampaikan oleh program Mizuiku. Mungkin itu Mbak Tika, terima kasih. Oke. Bu Luh, ini ada yang gabung nih, ada Bu Vina di Beluru Kidul, untuk Bu Luh dan juga Bu Evelyn. Ini mengatakan Bu Vina kalau memang mendukung sekali ini program yang bagus dari PT Suntory untuk program Mizuiku ini. Akhirnya kita bisa mengenalkan kepada anak-anak ini untuk mengetahui mana sih air ini yang benar-benar air ini adalah bersih dan mana yang tercemar. Apalagi sekarang kan model pencemaran air itu kan macam-macam bentuknya. Nah ini memang yang sungguh kita butuhkan. Sukses selalu untuk DLHK dan juga PT Suntory yang sudah memberikan edukasi kepada anak-anak kita. Terima kasih Bu Vina di Peluru Kidul, lebih menanggapi begitu ya secara positif untuk kegiatan ini. Bu Evelyn, silakan Bu Evelyn, ada yang disampaikan juga? Ya, mungkin menutup acara ini Mbak Tika, terima kasih Bu Nilu, Pak Pungki, kemudian Pak Sigit Setiawan juga dari Dinas Lingkungan Hidup Sidoarjo. Satu komunikasi kolaborasi yang sangat baik ya dengan DLH Sidoarjo. Dari sejak tahun lalu juga Pak Sigit Setiawan, beliau sendiri hadir ke acara konferensi pers dan peluncuran Mizuiku di Jakarta, beliau sendiri hadir, kemudian juga sangat mendukung program Mizuiku. Kami sangat berterima kasih dan memberikan apresiasi, dan kami yakin bahwa kolaborasi yang kuat ini merupakan satu modal bagi kami untuk bisa sama-sama kita bergerak untuk memberikan edukasi bukan hanya di sekolah tapi juga mengembangkan komunitas hijau yang ada, karena kami sadar bahwa sekolah-sekolah atau komunitas yang memang mereka punya kesadaran tinggi akan pelestarian lingkungan, mereka harus didukung ya supaya mereka juga bisa menularkan dan menjadi role model bagi sekolah dan komunitas yang lain. Mungkin seperti itu.
Mbak Tika. Iya, terima kasih Bu Evelyn. Nah, dari perbincangan kita pagi ini mudah-mudahan bisa memberikan manfaat edukasi juga ya untuk semuanya. Dan mungkin Pak Sigit Wibisono ataupun juga Pak Pungki ada yang juga ingin disampaikan, silakan. Pak Sigit dulu boleh, Pak Sigit? Baik, hanya menambahkan apa yang telah disampaikan Bu Evelyn, Mbak Tika. Jadi sebetulnya bahwa tujuan utama dari Miss Wiku ini adalah mengenalkan kepada anak-anak pada tingkatan sekolah dasar bagaimana menjaga air itu supaya terus bersih. Kenapa? Karena air bersih adalah penting untuk kehidupan dan kita ingin bahwa generasi berikutnya, cucu anak kita semua nanti akan merasakan air bersih untuk kehidupannya begitu. Jadi kita mengajak ke seluruh anak-anak untuk menjadi agen perubahan di lingkungan terdekatnya, baik di sekolah maupun di rumahnya. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Pungki. Silakan Pak Pungki dari DLHK nih, bagaimana dengan program kerjasama lainnya juga? Silakan. Terima kasih Mbak Tika. Jadi mohon izin dulu, kami mengapresiasi sekali apa yang dilakukan oleh Suntory Garuda Beverage yang lokasi berlokasi di Kecamatan Taman. Jadi untuk mengingatkan saja, kita ini Sidoarjo memang kota delta, jadi memang kita ini bawahnya penuh dengan air. Nah, itu mungkin salah satu alasan yang mungkin bisa lebih ditingkatkan lagi dari CSR dari Suntory Garuda Beverage untuk kita. Jadi kebutuhan di Sidoarjo ini sangat besar terkait kebutuhan air. Jadi memang air kita di sini juga melimpah, tetapi tadi untuk membedakan antara air bersih dan air kotor yang disampaikan oleh teman-teman dari Bluru memang betul Pak. Jadi itu yang kepengen dikenalkan oleh SBG kepada masyarakat di Kabupaten Sidoarjo, terutama khususnya untuk warga sekolah ya Pak Sigit dan Bu Evelyn. Jadi begitu Mbak Tika, terima kasih. Selamat pagi. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih untuk semua narasumber kita pagi ini. Baik, tadi sudah dibuka juga oleh Pak Sigit Setiawan, Kepala DLHK Kabupaten Sidoarjo. Ibu Luh Yuni Areni, terima kasih juga. Buluh selaku Kabid Penaatan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup DLHK ke Sidoarjo, juga Ibu Evelyn Indriani, Pak Sigit Wibisono dari PT Suntory Garuda Beverage, Pak Pungki juga dari Kasih Pembinaan dan Kemitraan DLHK Kabupaten Sidoarjo. Sukses selalu, semangat selalu, sukses juga untuk program Aku Cinta Air Bersih Miss Wiku. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih.